Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kita hari ini akan membahas tentang otak manusia. Pernah nggak terpikir otak manusia itu bagaimana? Kita sudah tahu, orang dewasa sudah tahu, di dalam kepala kita ada otak. Untuk apa otak? Jadi apa fungsi otak dan bagaimana otak kita? Nah, kita harus tahu bagaimana otak kita itu bekerja. Jika kita membeli suatu peralatan elektronik, misalnya membeli handycam, membeli televisi, membeli kamera foto atau komputer, maka kita selalu dibekali dengan buku petunjuk. Ini ada petunjuknya, jadi penggunaannya harus tahu begini ya. Buku petunjuk itu diberikan oleh pihak produsen kepada konsumen agar konsumen sebagai pemilik piranti elektronik dapat menggunakan peralatan yang dimiliki hingga kapasitas maksimal seperti yang dirancang oleh pabrik. Nah, berbeda halnya dengan laptop komputer, otak kita. Kalau otak manusia, kita dilahirkan dibekali otak sedemikian canggih komputer, canggih otak manusia lagi ya, karena otak manusia itu ciptaan Allah. Kalau komputer ciptaan manusia, lebih hebat ciptaan Allah. Kita dilahirkan dengan dibekali otak yang sedemikian canggih, namun sangat disayangkan ketika kita tidak diberi buku petunjuk cara menggunakan otak kita, akibat manusia belum mampu menggunakan kemampuan otaknya sendiri secara maksimal. Menurut survei ini, dalam buku ini katanya menurut survei rata-rata manusia hanya menggunakan sekitar 4% dari kemampuan otaknya. Si jenius Einstein kabarnya baru menggunakan 8% dari kemampuan otaknya. Nah, penelitian mengenai cara kerja otak berkembang pesat pada dasawarsa terakhir yang ditemukannya berbagai teknologi scanning ya, yang dapat merekam melihat kegiatan otak kita secara live. Teknologi terbaru yang banyak digunakan adalah teknologi functional magnetic resonance imaging. Susahnya bahasa Inggris. Teknologi scanning ini dapat melihat otak yang sedang beroperasi digunakan. Jadi dengan scanning otak itu bisa dilihat bagaimana otak kita yang sedang bekerja dengan teknologi scanning. Susah kalau bahasa Inggris, saya nggak pandai. Nah, teman-teman, bagaimana canggihnya Allah menciptakan otak kita dan bagaimana menyambung sinap-sinap otak kita dan bagaimana perkembangan otak kita dari baru lahir terus berkembang, otaknya berkembang terus. Kalau pendidikan atau lingkungan yang mengasuhnya dapat berkembang otak baik dan bijak, penuh kasih, itu otak yang berkembang sangat bagus. Namun ada hal-hal yang merusak jaringan-jaringan otak itu adalah ketika asuhan yang tidak tepat. Ketika perlakuan di lingkungan itu sering menggunakan suara penekanan pada suara yang menimbulkan jaringan otak si bayi itu akan putus. Nah, dan ketika dia sudah putus tidak tumbuh lagi. Nah, itu perlunya ilmu
kepada sang ibu dan sang ayah yang pemula yang baru menikah, itu akan melahirkan generasi-generasi yang baik kalau memang pengasuh orang-orang terdekat dari bayi itu baik dan pengasuhan yang tepat. Jika tidak tepat, maka terjadilah kemunduran perkembangan otak anak. Sangat perlu diperhatikan ya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan ada bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.